Baik, di sini gua akan mempresentasikan tentang komparasi di statistika sebelum kalian ujian di hari Rabu gitu kan. Nah, komparasi itu simpelnya adalah perbandingan, guys. Komparasi, comparison, perbandingan gitu. Kita membandingkan, membandingkan apa? Membandingkan kelompok A dan kelompok B gitu. Nah, sebenarnya perbandingan itu sangat gampang ya. Kita bisa mencarinya dengan rumus average atau rata-rata. Kita cari rata-ratanya. Apakah rata-rata kelompok A dan kelompok B itu sama apa berbeda? Ya, kan gitu. Kalau berbeda ya udah berbeda aja. Tapi nih, kalau kita hanya mencari rata-rata, kita tidak bisa melihat apakah ini cuma kebetulan. Berbedanya itu cuma kebetulan atau memang harus berbeda gitu, emang nyata. Contohnya kebetulan itu kayak, eee, kita udah lihat nih ternyata rata-rata kelompok A dan kelompok B itu berbeda gitu. Tapi ternyata kalau kita lihat, ada kelompok A yang nilainya sangat, sangat besar dan juga sangat kecil gitu. Dan juga ada kelompok B yang ternyata nilainya itu rata gitu, besar kecilnya itu kayak rata dan hasilnya itu ternyata ya intinya gitulah ya. Intinya ada penyebaran data atau penyebaran nilai, penyebaran angka yang eh, agak janggal gitu, alias cuman kebetulan doang. Entah ada siswa yang hoki atau ada siswa yang eh, kurang beruntung, nah itu kan kebetulan. Nah, jadi di tes itu untuk menguji gitu seberapa signifikan peluang kebetulannya doang. Nah, makanya di sini ada catatan penting. Karena setiap kita mau mencari komparasi, mencari suatu perbandingan, kita kan pakai rumus t-test. T-test itu ya, T, tes. Nah, itu menghasilkan namanya p-value. P-value itu apa? P-value itu adalah angka kebetulan. Angka kebetulan yang dimaksud adalah angka yang ke intinya sesuatu yang kita dapetin itu cuma kebetulan. Nah, di sini ada 0,5 sebagai standarnya. Jadi, jika P atau P value atau peluang, jika peluang di bawah 0,5, maka kebetulannya sangat kecil. Eh, artinya jika suatu data yang kita cari pakai t-test itu di bawah 0,5, berarti peluang yang dihasilkan kebetulan atau cuman kebetulan doang itu sangat kecil. Karena kan peluang ya, peluang. Value itu angka kebetulan. Jadi peluang angka kebetulan. Intinya gitulah. Intinya cuman angka kebetulan ya, angka kebetulannya kecil lah, kan di bawah 0,05. Ya sangat kecil. Jadi kemungkinan besar data yang kita pakai itu nyata gitu. Memang begitu, nggak cuman kebetulan. Tapi kalau misalnya di atas 0,05, maka besar kemungkinannya itu kebetulan gitu. Jadi kayak ya kalau misalnya sangat besar gitu ya angka kebetulannya ya berarti kebetulan. Ini agak ngelek nih, ngapa nih? Kok kepotong nih? Anjing kok kepotong bangsat. Aduh, kontol, kontol. Dia. Nah, jadi ya gitu guys. Kalau misalnya di atas 0,05 ya maka besar kemungkinan itu kebetulan. Kalau misalnya angka yang kita dapetin itu kebetulan ya, karena di atas 0,05 maka kita bisa simpulkan sebagai tidak signifikan. Jadi perbedaannya itu lebih ke tidak signifikan. Meski kalau kita cari rata-ratanya itu kayak signifikan gitu, kayak ternyata kelompok A dan kelompok B itu berbeda loh nilainya. Secara nyata itu kita lihat signifikan. Tapi kalau kita uji t-test ternyata cuman kebetulan doang, nggak signifikan gitu. Nah, untuk catatan di bawah ini ada tails, ada tipe. Tails itu arah dugaan dan tipe itu jenis data. Nah, tails dan tipe ini dipakai di rumus t-test yang nanti kita akan coba gitu. Apakah tailsnya satu atau dua itu tergantung jenis soal dan jenis data, guys. Terus apakah tipe satu, 2 atau 3 ya itu sesuai soal ya. Nah, kita langsung saja pakai soal satu nih. Soal satu itu membahas nilai sebelum dan nilai sesudah gitu. Nilai sebelum versus nilai sesudah atau data berpasangan kayak lihat no. Si Nadia nilai sebelumnya 65, nilai sesudahnya 75 gitu. Maka kalau kita punya data yang seperti ini, nilai sebelum dan sesudah, kita harus pakai tipe yang
Tipe satu untuk data berpasangan nih, tipe satu nih. Seperti nilai sebelum dan sesudah. Nah, nanti kita jelasin tipe satu itu maksudnya gimana. Intinya kalau misalnya kalian nemu data yang ada nilai sebelum dan nilai sesudah, maka kalian harus ingat itu kita pakai tipe satu. Nah, di sini kita langsung lihat soalnya. Seorang dosen memberikan kelas tambahan untuk 6 mahasiswa nih, 6 kan. Nah, dosen ini menduga atau berhipotesis ya, menduga kalau kelas tambahan itu bisa meningkatkan nilai ujian mereka gitu. Ini nilai sebelum sebelum kelas tambahan, ini nilai sesudah kelas tambahan. Jadi si dosen itu punya dugaan kalau bisa jadi ini gara-gara kelas tambahan nilai mereka tuh meningkat gitu kan. Dosen itu menduga seperti itu. Nah, apakah pertanyaannya nih ya, apakah nilai para mahasiswa benar-benar naik secara signifikan setelah ikut kelas tambahan? Jadi naiknya ini beneran atau emang cuman kebetulan gitu. Nah, kalau misalnya suatu soal itu ada dugaan kayak tadi menduga atau berhipotesis di antara satu sisi gitu ya. Jadi kayak mereka ada apa ya? Ada keyakinan lah gitu. Istilahnya ada keyakinan, tidak netral. Kalian harus menggunakan TELS 1. TELS 1. Di mana rumus TELS 1 ya kalau misalnya kamu menduga hasilnya bakal lebih besar atau lebih kecil ya intinya kamu punya dugaan. Dugaannya itu tidak netral. Kayak dugaan kamu kan nggak netral gitu. Dugaan kalian tuh si dugaan dosennya itu bakal ngira kalau misalnya bertambah nilainya ya kan? Bertambah karena ada kelas tambahan gitu. Bisa jadi dugaannya nilainya malah berkurang, tapi di sini kan bertambah. Maka kita pakai tel satu. Nah, tadi kita udah paham kan kalau kita harus pakai tel satu dan juga harus pakai tipe tipe berapa tadi kepotong ini anjing anjing kontol. Apa sih ini anjing banget lama-lama tuh kan ngelek nggak jelas bangsat. Ini kalau gua di Android begini nih. Nah, lanjut ya. Tadi kan kita udah paham kan kalau misalnya soal nomor satu ini harus pakai TELS tipe satu karena sifatnya ini menduga. Lalu kita harus pakai tipe tipe berapa tadi? Tipe satu ya. Jadi tel satu tipe satu guys. Tipe satu karena datanya ini berpasangan. Karena sesudah, sebelum dan sesudah. Jadi kita langsung aja cari signifikannya ya. Caranya gimana? Kita pakai rumus. Rumusnya sama kok untuk mencari signifikan yaitu T titik tes. Nah, T titik tes. No, ada array satu, ada array 2, ada tails, dan ada tipe. Nah, tails tadi yang udah kita bahas di sini nih, tails. Nah, tipe itu yang tadi kita juga udah bahas di bawah. Maka array satunya apa? Array satunya itu nilai sebelum gitu. Kenapa? Kalau misalnya kita pakai tail satu yang tadi tel satu tipe satu karena ini kan soalnya tipe satu jadi kita pakai tipe satu nilai sebelum dan nilai sesudah maka array satunya yaitu nilai sebelumnya kita blok aja nilai sebelumnya dan array 2-nya nilai sesudahnya kita blok nilai sesudahnya tailsnya apa karena tadi soalnya sifatnya menduga maka tailsnya itu satu. Nah hasilnya adalah kita lihat sama-sama tek 0,0016 kita sederhanakan saja 0,0016 ini supaya lebih enak itu dilihat. Nah, kita sederhanakan jadi 0,02. Kita lihat rumusnya. Ini p-value guys. Angka kebetulannya. Kita lihat rumusnya. Ternyata di bawah 0,05 karena ini 0,02. Berarti kalau mau lebih gampang sih kita jadiin persentase. No, 0% malah kalau jadiin persentase. Jadi intinya sangat kecil kemungkinan ini kebetulan. Nah, berarti ini nyata nih guys, karena kebetulannya cuma 0,02. Kalau dijadiin presentase pun jadinya 0% kebetulan gitu. Nah, jadi memang benar gitu. Dugaan dosen ini emang tepat gitu. Hipotesisnya tuh tepat sekali. Memang memang kelas tambahan itu meningkatkan nilai gitu. Nggak sekedar kebetulan, nggak sekedar si tiba-tiba si Nadia ini ternyata hoki aja nilai sesudahnya 75, enggak apa ya? Kayak ya rata gitulah ya. Artinya nggak kebetulan nyata. Itu kan soal tipe pertama nih. Soal yang pertama. Nah, maka kita lanjut aja nih soal kedua.
yaitu soal kedua tentang membandingkan dua metode belajar. Ini data independen, bukan bukan sebelum atau sesudah. Ini jelas kelas A dan kelas B. Nilainya juga jelas beda nih, ya kan? Orangnya juga beda, nilainya juga beda. Maka kalau begini, kalau kalian menemukan data seperti ini, bijaknya kalian menggunakan tipe 2 atau tipe 3 jenis datanya. Kenapa? Tipe 2 itu kan dua grup berbeda tapi kamu sangat yakin nilai sebarannya mirip. Tapi sebenarnya tipe 2 ini kurang dipakai gitu karena gimana ya? Untuk kalian kan masih kurang ini ya, kurang paham banget nih. Apakah tipe sebarannya ini sama nih nilai-nilainya nih, ya kan? Maka ini terlalu nekat gitu kalau kalian pakai tipe 2 karena lebih aman pakai tipe 3 aja. Tipe 3 no gampangnya dua grup beda orang gitu kan. Nah, paling aman dipakai dan sering dipakai gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian nemu tipe yang nggak membandingkan antara sebelum dan sesudah dan orangnya itu beda-beda gitu nih, kayak kayak kelas A dan kelas B kan jelas orangnya beda, pasti nilainya beda-beda dong ya. Kalian pakai tipe 3 nanti. Nah, kita lanjut bahas soalnya. Dosen membagi 12 mahasiswa menjadi dua kelas tuh, dua kelas. Kelas A diajar pakai metode ceramah tuh, pakai metode ceramah guys. Si kelas A ini, si Boy, Reva, Valen, Vidya itu pakai metode ceramah. Nah, kelas B itu diajar pakai metode diskusi kelompok. Oh, diskusi kelompok. Jadi bukan diceramahin doang, didiskusikan gitu per kelompok. Ilham, Nadia, Jeremy ini ternyata circle-circle atau kelas yang pakai diskusi kelompok gitu. Nah, si dosennya ini cuma mau tahu, no, cuman mau tahu apakah ada perbedaan nilai yang signifikan di antara kelas itu. Nah, cuma mau tahu dosennya, kagak nuduh kelas B itu lebih pinter dari kelas A, kelas B lebih tinggi dari kelas A, atau kelas A lebih rendah dari kelas B, kan nggak nuduh kayak gitu. Kalau nuduh kayak gitu pakai TELS 1. Nah, karena si dosen ini cuma mau tahu apakah ada perbedaan berarti kita pakai TELS 2. Kita baca tuh TELS 2. Kamu cuma mau lihat apa ada perbedaan atau tidak tuh. Ini lebih aman dipakai karena kita tidak menuduh, kita cuma mau lihat perbedaannya gitu. Apakah perbedaannya signifikan atau mirip-mirip ini rata-ratanya. Kan pengen ngelihatnya gitu ya. Makanya kita langsung aja pakai rumusnya sama aja t-test tadi. Anjing tiba-tiba ke sini. Sama aja t-test tadi sama dengan t-test. Nah, t-test itu uji signifikan. Array satunya apa? Array satunya ya lingkup ruangan kelas A nih. Kita blok aja. Lalu array 2-nya kelas B. Kita blok aja nilainya. Tails-nya apa? Karena tadi cuma mau mencari perbedaan, maka tails-nya kita pakai tails 2. Ya kan? Kita cuma mau cari perbedaan, tidak menduduh, tidak menduga gitu. Kontol juga nih lama-lama. Nah, tipenya apa tipenya? Nah, datanya kan tadi bukan data sebelum dan sesudah, tapi datanya itu data yang jelas-jelas berbeda. Kelasnya berbeda, nilai kelasnya juga berbeda, orang-orangnya juga berbeda. Jadi amannya kita pakai tipe data yang ketiga. Kita cek nih, apakah ada perbedaan signifikan nih antara kelas A dan kelas B. Kita cek ya. Cek 0,01 kita kurangin aja. Atau enggak kita kurangin aja begini nih. 0,014 deh. 1% gitu. 1%. Tapi kalau kita langsung terjemahin dari bilangan desimal, kita lihat 0,014 nih seberapa besarnya. Oh, ternyata jika P di bawah 0,05, nah maka angka kebetulannya itu sangat kecil karena 0,014 itu sangat-sangat kecil gitu angka kebetulannya. Jadi ini beneran nyata gitu, emang berbeda gitu. Kalau kita misalnya jadiin presentase, maka bisa kita bilang begini. Kelas A dan kelas B dengan metode pembelajaran yang berbeda memiliki perbedaan nilai yang sangat signifikan di mana angka ketidakpastian atau angka kebetulan bahwa nilainya tidak signifikan atau nilainya ini mirip adalah 1%. No. Kalau nilainya mirip 1% doang kemungkinannya gitu kan. Karena kan ini angka kebetulan. Jadi 99% memang berbeda signifikan gitu. Kalau kita mau tes ya pegang omongan gua nih ya. Ini pasti berbeda signifikan.
Kita tinggal pakai aja rumus average. Average. Kontol salah. Average. Average itu artinya rata-rata. Ya udah kita rata-ratain nilai kelas A. Set. Nilai kelas A berapa nih rata-ratanya? Ih, kok kontol sih lama-lama? Kita rata-ratain. Bukan nggak jelas anjing. Excelnya suka gini, cok. Ulang-ulang. Kita rata-ratain nih. Nilai kelas A nih berapa sih? Ah, kontol, kontol nggak jelas banget, anjing. Sama dengan, ya, weh, kontol nih sama dengan average nih, weh, anjing. Nih, nih, hitung, hitung, hitung average-nya berapa? Tuh, kontol. 62 rata-ratanya. Jadi nilai kelas A itu rata-ratanya 62, guys. Kalau misalnya mirip nilainya mirip-miripnya cuma 1% kemungkinan, berarti gak mungkin ini 62 juga, gak mungkin 63 gitu kan, pasti berbeda. Maka kita langsung average lagi, kita blok nilainya di sini sampai ke sini. Oke, langsung tek tuh kan beda jelas anjing, beda berapa banyak itu, beda 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 berapa lah kontol. Beda lah intinya lah anjing lah ya, udahlah ya. Intinya begitulah cara komparasi pakai uji t-test gitu. Kalau ada dugaan pakai tel satu, oh, kalau ada dugaan. Kalau lu cuman mau cari perbedaan pakai tel 2 kayak di soal 2 udah gitu doang. Yang penting lu tahu uji data mana, uji intinya lu tahu jenis data lu lah gitu. Lu bisa pakai tipe satu, tipe 2, apa tipe 3. Tapi kata gua tipe 2 ini abaikan aja anjing, kurang-kurang kepake juga. Masalahnya kan kurang jago gue juga anjing pakai tipe 2, gue kurang bisa baca data juga, mending pakai tipe satu atau tipe 3 gitu yang udah pasti gitu. Ya sudah, terima kasih.